Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat malam kerabat Nara. Selamat bergabung dalam ruang siar lisan. Semoga kerabat Nara yang sekarang sedang menyaksikan lisan senantiasa dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Irawan dari Nara Bahasa. Saya akan menjadi moderator pada lisan episode keempat ini. Selisih kebahasaan atau yang biasa kerabat Nara kenal dengan lisan merupakan salah satu perwujudan visi Nara Bahasa. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Secara khusus, acara ini bertujuan menyelisik topik-topik seputar kebahasaan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif mengenai bahasa Indonesia. Nah, malam ini pada episode keempat, Lisan akan mendiskusikan ihwal pembakuan bahasa Indonesia. Topik tersebut tentu dilatar belakangi oleh banyaknya pertanyaan yang masuk dari kerabat Nara semua. Jadi ini dari kerabat Nara untuk kerabat Nara mengenai kata baku. Kenapa kata bakunya ini? Kenapa harus dibakukan gitu? Ada 4 topik bahasan yang akan didiskusikan malam hari ini mengenai latar belakang, proses, fungsi dan tujuan pembakuan sampai dengan bagaimana kalau pembakuan itu tidak berterima dalam masyarakat. Nah, keempat bahasan itu akan dijawab oleh narasumber kita malam hari ini yang saya lihat udah siap nih sejak setengah jam lalu. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Desi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Batuk. Suaranya yang kurang. Posisi di mana Pak sekarang Pak? Sedang di rumah, ini baru selesai menulis kata pengantar buku. Waduh, ini buku kenalan. berapa nih Pak? Untuk buku yang ke sekian pokoknya. Kata pengantar, memberi kata pengantar buku para penulis yang menulis pada saat pandemi. Ya. Oke, saya boleh sedikit menceritakan tentang Bapak, nggak gosip, menceritakan tentang silakan. Bapak kepada audiens kami, kepada audiens. Sedikit gosip juga tidak apa. Nanti ada gosip nih sedikit, Pak. Pak Joko, tadi saya udah sebut namanya, narasumber kita malam hari ini bernama Pak Joko atau nama lengkapnya Pak Joko Saryono. Beliau adalah profesor dokter, panjang deh pokoknya gelarnya. Beliau merupakan guru besar Universitas Negeri Malang dengan spesifik di Fakultas Sastra ya Pak. Iya. Jika kita berselancar di mesin pencari, kita akan menemukan banyak sekali karya publikasi beliau, itu baik dalam ranah akademis maupun ranah puitis. Dan saya ini salah satu pengagum puisi Bapak yang berjudul Tak Ada Yang Lebih Tekun Daripada Waktu, Pak. Saya baru baca tadi sebelum sesi ini, saya baca puisi Bapak yang berjudul itu. Wah. Dan itu sepertinya sangat relevan dengan kondisi kita saat ini ya, Pak. Iya. Dan ini gosip nih, ini baru gosip kalimat setelah ini. Saya dapat gosip dari orang dalam nih Pak, katanya alias udah Ivan Lanin. Iya, udah Ivan Lanin. Kalau Pak Joko ini sudah terlibat dalam pembakuan bahasa Indonesia sejak lama katanya Pak. Bapak dan Uda juga pernah tergabung tahun lalu ya dalam tim perencanaan kebijakan bahasa. Penyusunan naskah politik. Penyusunan naskah politik, oke. Itu langsung dikonfirmasi. Boleh Pak, apakah itu gosip atau kabar nyata Pak? Ya, kabar yang benar ya itu. Tim penyusun boleh naskah. Boleh diceritakan sejak kapan sebenarnya Pak bukan terlibat sih, berpusing-pusing ria ihwal pembakuan bahasa Indonesia nih Pak? Kalau secara langsung sebenarnya menjadi peserta Kongres Bahasa misalnya ketika itu sudah tahun 80-an. Tahun 80-an. Ya. Saya belum lahir itu, Pak. Iya. Sudah lama, sudah lelah mungkin ya. Ih, jangan lelah dong, Pak. Iya, tapi tidak menyerah. Oke. Lelah belum tentu menyerah ya, Pak. Ya, tapi zaman mahasiswa dulu saya juga sudah sering menulis hal ihwal bahasa Indonesia, terutama yang berkenaan dengan kebakuan dan pembakuan bahasa. Saya ingat pernah menulis di Republika, di Kompas, di berbagai koran mahasiswa. Waktu itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada koran mahasiswa. Saat itu saya juga masih ingat saya menulis buku tentang menulis artikel tentang babak belur bahasa Indonesia di ruang publik Indonesia. Itu pakai landscape linguistik ya Pak? Iya.
Rasanya sampai sosiolinguistik tetap. Sosiolinguistik. Iya. Okay. Sampai sekarang rasanya makin babak belur bahasa Indonesia. Karena banyak yang ya makin rumit persoalannya, bentuknya makin karena bahasa banyak. Juga terus berkembang ya Pak. Betul, lingkungan atau ekosistem bahasa Indonesia juga terus berkembang, berubah, makin terbuka dan seterusnya. Dan kalau dari tim Nara sendiri sebenarnya kami tuh melihat semakin kesini ya oke, babak belur, tapi semakin banyak juga kalangan yang mulai PK nih Pak, dengan ihwal bahasa yang terbukti dengan penonton siaran lisan malam hari ini ratusan Pak yang mendaftar, dan agak kaget padahal baru diumumkan kemarin malam pukul 10. Memang harus lebih intensif, lebih luas, lebih tekun lagi lembaga seperti Narabahasa ini untuk ikut berperan serta di dalam penyebarluasan bahasa Indonesia, mendaulatkan dan menuan rumahkan bahasa Indonesia di dalam negara Indonesia ini. Supaya nggak asing di negeri sendiri ya Pak? Ya. Supaya kita menjadi Indonesia, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, betul-betul menjadi Indonesia. Takaran menjadi Indonesia saya kira bisa bermimpi dalam bahasa Indonesia, bisa bersolilokui dalam bahasa Indonesia, bukan sekadar dalam komunikasi formal. Pertanyaan pertama, untuk ini salah satu langkah untuk kita menjadi Indonesia, kita perlu mempertanyakan kenapa ada bahasa Indonesia di antara banyaknya bahasa daerah nih Pak. Saya akan mulai dengan pertanyaan kenapa perlu ada pembakuan bahasa? Pertama saya kira bahasa Indonesia, atau menurut hemat saya bahasa Indonesia itu salah satu keajaiban abad 20 yang makin berkembang. Terlepas dari banyaknya persoalan, tapi menurut hemat saya bahasa Indonesia adalah salah satu keajaiban abad 20 di dunia ini. Lebih-lebih bagi bangsa Indonesia itu sebuah keajaiban mukjizat yang harus kita syukuri dan kita kembangkan. Selain itu dalam konteks yang lebih luas, dalam pandangan yang lebih luas, saya kira bahasa Indonesia merupakan produk budaya kita, produk budaya Indonesia yang kita sebut Indonesia itu yang paling nyata tetapi juga bisa mengikat kita di dalam keindonesiaan, karena kita bisa membayangkan diri sebagai sesama dan sebagai sesaudara, sebangsa dalam bahasa Indonesia itu. Itulah yang harus kita syukuri, dan kita harus terus mengembangkan bahasa Indonesia menjadi lebih baik lagi sehingga bisa mewadahi ekspresi manusia Indonesia. Nah, salah satu keikutsertaan kita di dalam pengembangan bahasa Indonesia itu juga ikut serta membakukan bahasa Indonesia, ikut serta menggunakan bahasa Indonesia yang baku itu di dalam berbagai kepentingan yang memang sesuai dan menuntut digunakannya kebakuan bahasa Indonesia. Nah, kalau sejarahnya saya kira sudah lama. Menurut hemat saya begini, pembakuan bahasa itu bisa dilakukan secara utuh dengan konsep, dengan rancangan yang memang disadari bersama. Tapi ada juga bagian-bagian tertentu yang sudah dikerjakan tanpa kesadaran, ke bawah sadar, tanpa perencanaan bahasa yang jelas. Nah, kalau itu yang kita pikirkan, embrio pembakuan bahasa atau embrio pembakuan bahasa itu sudah terjadi sejak abad 19 malah. Pada waktu ada Van Ophusen itu saya kira satu bentuk pembakuan, hanya pembakuan ejaan. Bagian kecil dari pembakuan bahasa dan bagian kecil dari perencanaan bahasa kita. Perencanaan yang memang belum disusun dengan sangat terperinci, utuh dan lengkap ya. Tapi sudah itu. Kemudian ketika katakanlah Sumpah Pemuda mencanangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu sebenarnya juga merupakan praktik pembakuan bahasa.
itu menunjukkan pembakuan status bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipatok sebagai bahasa persatuan. Itu pembakuan bahasa. Itu penetapan status bahasa, bagian kecil dari pembakuan bahasa. Kemudian ketika Kongres Perempuan menetapkan bahwa bahasa Kongres adalah bahasa Indonesia, padahal sebagian besar peserta Kongres Perempuan itu tahun 38 itu fasihnya itu berbahasa Belanda. Toh dengan tekad yang kuat, pemimpin Kongres, kemudian para pembicara itu menggunakan bahasa Indonesia. Konon memang bahasa Indonesianya tidak sefasih sekarang, sefasih kita sekarang. Tapi saya kira itu sebuah komitmen, sebuah tekad yang luar biasa, sebuah sikap bahasa yang sangat tegas dan jelas untuk memihak bahasa Indonesia yang baku itu. Begitu seterusnya. Kemudian kita juga ingat tentu takdir Ali Shahbana ketika pada tahun 30-an awal dalam tanda petik itu memaksa atau bertekad keras memaksakan kehendak agar dibentuk komisi pembentukan istilah. Pada saat itu kemudian dibentuk komisi-komisi yang mengindonesiakan istilah-istilah ilmiah Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira luar biasa ini pembakuan istilah yang dirintis oleh Takdir Ali Shahbana. Andaikan pada waktu itu Takdir Ali Shahbana dan kawan-kawan tidak menuntut pembakuan istilah, pengindonesiaan istilah, bisa terjadi dalam komunikasi akademik di lingkungan hukum, di lingkungan kedokteran dan sekolah-sekolah tinggi. Jangan-jangan kita masih menggunakan bahasa Belanda dan seterusnya. Jadi saya kira sejarah pembakuan bahasa itu sudah panjang, dan yang saya ceritakan sebagian kecil itu pun keterlibatan lembaga yang kecil saja. Saya kira lembaga-lembaga yang lain juga demikian. Dan sebenarnya mimpi pembakuan bahasa itu sebenarnya sudah berwujud ya Pak, secara tidak sadar di luar dari perencanaan utuh, konsep utuh perencanaan bahasa yang menyeluruh gitu. Iya. Embrionya udah muncul sejak abad ke-19 kalau tadi Pak Joko bilang. Iya. Itu belum termasuk para sastrawan ya, para sastrawan yang memang berkukuh dan bertekad bersikap menulis di dalam bahasa Melayu. Waktu itu belum ditetapkan. Penetapan status itu kan baru tahun 28. Tetapi setidak-tidaknya tekad untuk menggunakan bahasa Melayu pasar, bahasa Melayu yang lebih bukan pasar ya, bahasa Melayu keraton lah katakan begitu, seperti naskah-naskah di berbagai lembaga yang berkaitan dengan keraton, itu juga satu usaha bawah sadar tentang pembakuan bahasa Indonesia itu. Oke. Pak Joko sudah menyiapkan tayangan atau ada yang ingin? Ya, ada tayangannya banyak sekali. Boleh, tapi terlalu serius. Kita akan coba kemas menjadi ringan, Pak. Boleh disampaikan. Baik. Saya ingin menambahkan dulu ya, keputusan-keputusan Kongres Bahasa yang sekarang sudah mencapai 12 itu saya kira juga cerminan dari keputusan politik pembakuan bahasa ini, politik bahasa khususnya pembakuan bahasa. Lebih-lebih pada Kongres Bahasa yang 11 yang terakhir ya tahun 2018 itu sebenarnya perluasan, penguatan dari pendaulatan bahasa Indonesia dalam konteks pembakuan bahasa itu. Ada 26 atau 28. Saya ingat saya itu karena saya ketua tim perumus Kongres Bahasa. Nah, baik kawan-kawan semuanya, Mbak Desi, saya sebenarnya bicara sangat luas ya, karena pembakuan bagian kecil dari perencanaan bahasa. Ya, perencanaan bahasa itu memang harus dilakukan selain pengembangan bahasa yang tidak terencana, artinya ada otonomi, kemandirian, inisiatif berbagai pihak itu. Tetapi setidak-tidaknya ada satu pihak yang memiliki kewenangan untuk merencanakan bahasa yang bisa menjadi acuan, rujukan, atau sekedar
yang bertanggung jawab gitu. Ya, untuk menengok lah, untuk oh ada yang ngurus gitu. Ya. Nah, saya kira inilah. Nah, kita sebenarnya tidak perlu alergi ya. Sepanjang Orde Baru, sayangnya kita alergi dengan kata politik bahasa. Kecuali padahal berkaitan erat. Ya, saya kira di dalam bahasa asing istilahnya juga politik bahasa. Politik bahasa. Di dalam politik bahasa itulah ada kebijakan bahasa. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang bisa berisi tentang pembakuan bahasa dan kemudian direncanakan. Ini cepat-cepat saja. Jadi harus ada politik bahasa. Syukurlah Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sekarang sudah jauh lebih terbuka dan adaptif dengan peristilahan baru. Pada tahun yang lalu saya dengan Uda Lamin itu juga menjadi tim penyusunan naskah politik bahasa baru. Yang baru bukan bahasanya tetapi politik baru bahasa yang lebih bisa berterima. Nah, kemajuan tindak lanjut pembakuan bahasa itu sudah jelas karena kita tidak hanya ingin menyebarluaskan bahasa Indonesia di dalam negara tetapi juga menyebarluaskan bahasa Indonesia di luar negara. BIPA saya kira salah satu wujud ya, kaki atau pasukan garis depan dari penginternasionalan atau penyebarluasan bahasa Indonesia ke luar negara itu. Tentu yang disebarluaskan adalah bahasa yang baku. Untuk itu di dalam harus ada yang baku. Nah, kalau kita mengikuti perspektifnya itu luar biasa banyak yang harus dipertimbangkan lah. Intinya kan ada aspek-aspek sosial, budaya dan seterusnya. Mengapa itu penting? Karena bahasa adalah rumah keberadaan kita. Bahasa adalah rumah ada kita. Bahasa adalah rumah eksistensi kita. Bahasa Indonesia adalah rumah eksistensi keindonesiaan kita. Bahasa Indonesia adalah rumah pikiran kita, rumah imajinasi kita. Itulah sebabnya harus ada yang mengurusi bahasa Indonesia, harus ada yang dilakukan, ada yang melakukan sesuatu agar bahasa Indonesia itu terus berkembang, berkelanjutan bagi keberadaan bangsa Indonesia ini. Nah, hal itulah yang harus kita lakukan. Pembakuan bahasa itu juga akan sangat berguna bagi secara keseluruhan sosok dari keindonesiaan kita ini. Nah, kalau kita berpikir azasnya banyak, tidak berarti pembakuan bahasa itu penunggalan bahasa. Saya kira harus kita pikirkan bersama. Jadi kebinekaan tetapi tetap ada kepastian, ketertiban dalam berbahasa itu penting. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah pembakuan bahasa tidak sama dengan penunggalan bahasa. Pembakuan bahasa Indonesia bukan berarti menunggalkan bahasa Indonesia hanya satu laras, dua laras saja, selebihnya dimanapun bukan. Tapi bagaimana memberikan kepastian, ketertiban, sehingga kita itu bisa mendapatkan kehormatan, kita mendapatkan kedaulatan, paling tidak cara berpikir kita. Kebinekaan itu juga saya kira dan keseimbangan keselarasan dalam persatuan itu saya kira sangat penting karena Indonesia itu betapa luasnya. Sekali lagi dari Miangas sampai Rote, dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Penutur-penutur bahasa Indonesia yang sebenarnya berakar budaya, berakar bahasa pada bahasa-bahasa lokal itu bahasa daerah sebagian besar itu ragamnya luar biasa. Kalau kita mau jujur, sebenarnya bahasa Indonesia yang sekarang digunakan itu struktur berpikirnya saja, struktur kalimatnya, struktur wacananya, bahkan juga istilah-istilahnya itu bisa terbagi menjadi tiga lah yang umum ya. Ada Austronesia, ada Melanesia. Saya ingin menambah satu, pertemuan di antara keduanya. Ya Austronesia, ya Melanesia. Kita yang di Indonesia Barat sering menyangka bahwa bahasa Indonesia kita ini ya seperti yang sekarang kita gunakan. Tetapi kalau kita mendengarkan sahabat-sahabat kita penutur bahasa di wilayah
katakanlah NTT, Maluku, Timur, ya itu banyak dipengaruhi, banyak disusupi atau banyak mengambil pola-pola berpikir dari bahasa-bahasa tempatan, bahasa lokal Melanesia. Jadi ada pertemuan-pertemuan. Nah, tapi itulah kekayaan kita, karena itu pembakuan bahasa itu harus memungkinkan kebinekaan. Istilah-istilah juga tidak harus satu, boleh variasi. Nah, yang penting jelas. Nah, kalau itu kemudian kita bakukan, kita rencanakan dengan baik pembakuannya, saya yakin itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Karena kita bisa memiliki mimpi yang sama, kita bisa membayangkan sesuatu dengan sarana yang sama, sarana ekspresi. Bahkan kalau kita mau ingin menggunakan, boleh menggunakan yang lebih ketat, justru di dalam bahasa Indonesia itulah kita bisa mengikat persatuan lebih erat lagi dan memantapkan kesatuan kita lebih baik. Karena pikiran yang salah akan menimbulkan sikap dan perilaku yang bisa salah. Ketika pikiran kita sudah diikat oleh bahasa baku yang relatif sama, yang masing-masing dipahami, akan lebih baik. Disitulah saya kira yang kedua, menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Kita tidak bisa membayangkan sebuah bangsa, sebuah negara yang tidak memiliki daya ungkap atau alat ungkap sendiri. Tentu keotentikan, kemudian kedaulatan kita itu bisa berkurang, meskipun ya tidak selalu demikian, ada unsur yang lain. Tapi dengan bahasa Indonesia kita memiliki lem yang lain, lem kedaulatan dan kehormatan yang lain. Nah, itulah sebabnya bahasa Indonesia yang kita bakukan itu harus bisa memiliki kuah, memiliki prestise, memiliki harkat yang baik. Ini yang. Nah, kemudian saya kira yang penting kalau untuk kita itu ya bisa menciptakan ketertiban, kepastian dan kebakuan bahasa itu. Misalnya dengan adanya pedoman pembentukan istilah, semua penutur bahasa Indonesia, bahkan pelajar bahasa Indonesia juga bisa mendapatkan rujukan itu. Ada ketertiban bagaimana berkomunikasi dalam bahasa yang baku, seperti yang dikerjakan oleh narabahasa ini ya. Ketertiban, kepastian, naskah-naskah dinas, surat dinas, laporan, dan seterusnya, bagaimana bahasa di media sosial, bagaimana di media massa cetak, di dalam forum-forum yang lain itu bisa diberi kepastian. Demikian juga misalnya, meskipun ya kita boleh mengkritik isinya ya, tapi tidak-tidaknya itu diterbitkannya, disusun dan diterbitkannya tata bahasa baku bahasa Indonesia itu juga makin menertibkan, mulai dari bunyi-bunyi bahasa Indonesia sampai dengan wacana bahasa Indonesia itu. Penutur pengguna bahasa Indonesia memiliki kepastian akan kebakuan itu. Nah, saya kira inilah manfaat-manfaatnya. Nah, 3 hal yang penting sebenarnya dari pembakuan atau perencanaan itu adalah status bahasa. Nah, tahun 2008 secara status politik bahasa Indonesia itu sudah sangat jelas sebagai bahasa persatuan. Lalu ada undang-undang tahun 2009, ada peraturan pemerintah tahun 2014, itu sebenarnya memperkuat status bahasa Indonesia. Jadi pembakuan bahasa, perencanaan bahasa tidak harus diartikan hanya bunyi-bunyi bahasa yang baku ini, istilah-istilah yang baku ini, kalimat ini, bukan hanya itu. Tapi yang pokok yang pertama-tama adalah status. Nah, kemudian perencanaan korpus bahasa. Korpus itu saya kira unsur-unsur bahasa ya. Kita sering hanya bunyi-bunyi bahasa. Tapi yang penting di dalam pembakuan bahasa sebenarnya adalah pertama-tama ini yang paling penting dan pertama-tama menurut saya adalah pembakuan aksara. Jadi politik aksara, politik alfabet itu amat penting agar kita bisa menulis secara tertib, secara rapi, yang bisa dipahami oleh ya semua penutur bahasa Indonesia atau pengguna bahasa Indonesia. Nah, bahkan kalau sampai bisa adalah wacana. Wacana pun bisa dibakukan terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan prestise formal ya, mungkin formal tapi juga
kebutuhan-kebutuhan yang prestise atau yang bertuah. Kadang-kadang acaranya tidak formal, tetapi jauh lebih bermartabat jika menggunakan bahasa yang baku itu. Nah, ini korpus begitu panjang. Lebih-lebih kita itu memiliki pola berpikir yang beragam sekali, yang dipengaruhi oleh pola budaya yang berbeda-beda. Nah, karena itu pembakuan kalimat, misalnya struktur kalimat, pola kalimat itu juga perlu diperhitungkan, dipikirkan, kita laksanakan bersama-sama agar kita sebagai penutur bahasa Indonesia itu bisa saling memahami. Penutur non jauh di Pulau W, di Sabang, bisa memahami saudara-saudara kita yang di perbatasan Skau, Papua, kira-kira 100 km dari Jayapura itu, tetap bisa memahami. Kita bisa mengerti, yang di tengah ini bisa mengerti kata saudara-saudara kita di Miangas, Pulau itu tutur bahasa Indonesia, demikian juga di Pulau Rote. Setidak-tidaknya itulah saya kira korpus itu. Nah, lalu bagaimana untuk membakukan sumber dayanya, sumber-sumber kebahasaan yang bisa dilakukan? Saya kira inilah yang disebut akuisisi bahasa atau disebut perencanaan pemerolehan bahasa sumber. Saya kira itu sudah diatur. Bahasa Indonesia dibakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber dari manapun. Menurut hemat saya memang bahasa itu seperti udara. Bahasa itu seperti hawa yang kita hirup ini, tidak peduli dari manapun, tetapi udara yang menyehatkan kita itulah yang harus kita ambil. Jadi kita tidak perlu mengistimewakan, kita tidak perlu menyudutkan yang lain. Misalnya kita harus mengutamakan bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan lain-lain, tidak. Nah, saya kira bukan soal itunya. Sumber-sumber bahasa yang memperkaya kita, yang memperkaya bahasa Indonesia, yang membuat bahasa Indonesia memiliki kekayaan daya ungkap, bahkan mengungkapkan daya pikir yang berbeda-beda, itulah yang kita ambil. Dari manapun saya kira tidak ada masalah. Nah, bahasa daerah ya bisa saja, tapi juga bahasa daerah dari mana saja juga tidak ada masalah. Bahasa serumpun juga tidak ada masalah. Bahasa yang jauh, yang kita sebut bahasa asing juga tidak ada masalah selama itu memang memperkaya daya ungkap kita, kekayaan kita, bukan malah membuat kita bingung ya. Kita sering mencerap kosakata atau istilah itu yang sebenarnya tidak memperkaya, hanya menciptakan bentuk-bentuk bersaing. Nah, akhirnya terjadi leksikonnya, lemanya tambah banyak, tetapi sebenarnya kita tetap menghadapi konsep yang sama. Ya, makna yang sama, merujuknya ke konsep yang sama. Iya, ini hal-hal yang harus kita pikirkan. Nah, ini saya kira sudah umum, tapi saya bisa lewati. Tapi inilah saya kira yang penting dari pembaguan, kalau ada pemilihan bahasanya seperti apa. Mengapa kita memilih bahasa Melayu Pasar dan bukan yang lain itu ya, penyandian saya kira ya. Dan terusnya ini saya kira hal-hal yang sudah umum. Tapi yang paling pokok ini adalah perluasan bahasa. Nah, saya kira bahasa Indonesia sudah mencoba ke arah sana. Artinya para pemangku kepentingan, para pihak yang bertugas untuk membakukan bahasa atau mengembangkan bahasa Indonesia itu sudah melakukan ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, yang paling penting adalah pertama adalah pengabjatan dari politik alfabetis, pembakuan aksara itu penting. Nah, syukurlah bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin ya, yang bisa diterima oleh saudara-saudara kita penutur bahasa dari Sabang sampai Merauke itu. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya pilihan politis kita itu bukan bahasa Indonesia. Pilihan politis kita bukan bahasa Latin, tapi bahasa tertentu. Katakanlah aksara Lampung atau aksara Batak. Betapa beratnya tugas kita. Karena semua orang penutur bahasa Indonesia harus belajar bahasa itu. Atau bahkan mungkin aksara Jawa. Jawa ya.
Ya, itu repot Atau juga. Arab gundul, Pak. Lah, apalagi Melayu ya, klasik. Arab Melayu ya, akara Jawi. Tapi kita tidak. Nah, perkara negara tetangga misalnya kawan-kawan kita yang ada di Patani memilih aksara Kawi, Jawi, Arab gundul itu tidak ada soal. Inilah saya kira perbedaan-perbedaan di dalam pembakuan bahasa. Nah, pengabjatan ini penting. Pembakuan juga tidak hanya baku, tetapi juga pemodernan. Bahkan lebih dari itu pemutahiran yang terus-menerus sehingga selalu bahasa Indonesia itu bisa menampung pikiran-pikiran baru, gagasan-gagasan baru, pengalaman-pengalaman baru yang terus berkembang. Tapi bahasa Indonesia juga bisa mewadahi segala sesuatu yang kita pikirkan, ya, inovasi-inovasi, kreativitas kita itu harus kita betulkan. Kita memang masih menghadapi banyak tugas, terutama perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, perkembangan politik, perkembangan ilmu, perkembangan teknologi itu belum bisa diimbangi dengan perkembangan bahasa. Nah, salah satu fungsi pembakuan bahasa saya kira juga menyelaraskan perkembangan bahasa mulai dari istilah sampai dengan wacana tadi dengan berbagai perkembangan di luarnya. Ini saya kira terus-menerus harus kita lakukan. Nah, saya kira ini tadi sudah saya sampaikan. Untuk bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah jelas, tetapi bagaimana memantapkannya, bagaimana mendaulatkannya itu yang mana. Keberadaan bahasa Indonesia sudah mantap, tetapi dalam sektor tertentu keberadaan itu menjadi tidak mantap. Misalnya perkembangan ekonomi internasional, perkembangan ekonomi yang sangat terbuka, kemudian perkembangan ekonomi digital itu membuat bahasa Indonesia, keberadaan bahasa Indonesia itu goyah juga. Misalnya ada tuntutan dulu tenaga kerja asing itu tidak perlu dapat berbahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya kan menggoyahkan keberadaan bahasa Indonesia di sektor ekonomi, di sektor kewirausahaan, di sektor industri dan seterusnya. Kemudian belakangan ada usulan, akhir-akhir ini ada usulan bahwa justru orang-orang Indonesia yang bekerja di sektor-sektor industri, sektor ekonomi yang PMA, yang mengandung PMA, penanam modal asing, justru harus bisa berbahasa asing setempat. Misalnya dari negara tetangga. Nah, ini saya kira menggoyahkan keberadaan Indonesia di ranah-ranah penggunaan itu. Nah, karena itu tetap pembakuan bahasa, penguatan status bahasa, keberadaan penting. Kedudukannya karena itu ya seiring dengan kedudukan. Nah, fungsinya ya tetap harus bahasa Indonesia harus diperkuat untuk fungsi-fungsi komunikasi ekonomi. Sebagai bahasa ekonomi itu harus diperkuat, bahasa industri harus diperkuat terutama di sektor-sektor industrial, perusahaan dan seterusnya yang asing. Nah, jadi status pun harus tetap diperhatikan di dalam proses pembakuan bahasa Indonesia sekarang ini. Nah, lalu bagaimana hubungan dengan bahasa daerah, bahasa asing dan seterusnya, ini saya kira tadi sudah umum ya disampaikan. Saya malah kalau boleh mengusulkan, sebenarnya semboyan yang lama itu lebih jelas dari Badan Bahasa selaku ujung tombak atau penombak utama pembakuan bahasa ini. Dulu semboyannya kan bahasa Indonesia dulu, lalu lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Justru sekarang menjadi tenggelam karena yang diutamakan badan bahasa bermartabat dan bermanfaat. Tapi itu lembaganya, bukan bukan bahasa. Ya, bukan kontennya. Bukan konten bahasa. Yang menjadi tugasnya. Nah, kalau itu menurut hemat saya jauh lebih baik. Ini akan lebih dipahami, disadari oleh masyarakat. Nah, saya kira itu berkenaan dengan sikap bahasa ya, sikap memprioritaskan. Nah, ini saya kira juga penting menata. Kita tidak boleh menghindarkan salah satu. Bagaimana interaksi, bagaimana hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa yang lain. Karena ini juga sumber-sumber
kebakuan bahasa, sumber-sumber pemerkayaan bahasa Indonesia, baik kosakata maupun bahkan struktur kalimat atau struktur wacana. Nah, ini saya kira sudah ya keberadaannya. Apakah kita sudah mulai menggeser bahasa Indonesia sebagai eksistensi bangsa ketika di banyak tempat, misalnya mohon maaf, properti, perumahan-perumahan, papan nama itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, lebih ya saya sebut saja bahasa asing atau bahasa daerah. Ini kan bagaimana menegakkan eksistensi bangsa sebagai identitas. Saya tentu sangat bahagia ketika berkunjung ke suatu daerah, bahkan daerah yang belum pernah saya kunjungi, jauh di pedalaman Indonesia ini, kemudian bertemu orang, bisa bertegur sapa, saling mengerti, karena sama-sama menggunakan satu identitas negara bangsa yang sama. Bahkan meskipun tidak selalu terhubung, bukan hanya terhubung ya, tetapi juga akrab gitu ya. Akrab ya. Ya, kebakuan bahasa tidak hanya membuat kita terkoneksi ya dalam bahasa serapan itu, bukan hanya terkoneksi, tetapi juga harus intim ya. Intimitasnya harus ada, dan itu terjadi dalam bahasa Indonesia. Nah, saya kira ini kalau itu kita anggap sebagai lambang budaya, berarti ini juga penanda manusia Indonesia. Secara semiotis itu menandakan kita manusia Indonesia ketika bisa bermimpi. Bisa jadi penutur bahasa Indonesia itu bukan penutur asli, penutur jati. Banyak Indonesianis itu yang bisa bertutur dalam bahasa Indonesia. Namun saya kira mereka tidak bisa bermimpi, bersoliloquy dalam bahasa Indonesia. Ketika mereka harus bersoliloquy, bermimpi atau bergosip, mereka akan kembali pulang ke dalam bahasa yang paling akrab baginya. Nah, tapi kita selalu pulang dalam bahasa Indonesia. Kita ketika kesulitan berkomunikasi dalam bahasa daerah, pulangnya ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kita kesulitan berkomunikasi dalam bahasa asing, kita pulangnya ke bahasa Indonesia. Nah, inilah saya kira yang harus kita pikirkan bersama. Ini juga ya sudah saya kira yang pokok menurut hemat saya, ini harus dipertahankan, bahasa resmi, bahasa persatuan, tapi berkembang sesuai dengan dinamika perubahan peradaban budayaan. Budaya. Ya, yang sekarang begitu luar biasanya, ya begitu kencangnya. Nah, justru pada saat-saat sekarang ini saya kira pembakuan leksikon, pembakuan terutama pembakuan kata, istilah, dan frasa-frasa itu menjadi penting. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira itulah sumbangsih utama bahasa Indonesia bagi Indonesia ini di tengah kemelut pandemi ini. Saya cerminan keadaan ya, Pak. Ya, harus bisa menjadi di mana-mana. Saya kira tidak hanya di Indonesia. Saya membaca banyak buku. Kemelut pandemi ini menimbulkan kesenjangan komunikasi. Betul. Nah, kesenjangan komunikasi inilah yang juga terjadi di Indonesia. Kalau itu bisa diatasi atau bahasa Indonesia berperan di dalamnya untuk menutup celah kesenjangan itu, saya kira itu sangat baik. Dan itu menunjukkan buah nyata atau sumbangan nyata dari pembakuan bahasa Indonesia. Nah, fungsi saya kira sudah tetap terus dimantapkan ya, karena ranah-ranah penggunaan bahasa Indonesia semakin luas. Laras-laras bahasa Indonesia yang tergolong resmi juga harus terus diperkaya agar bisa memenuhi kebutuhan penutur bahasa Indonesia yang istilah saya itu makin beraneka ragam, makin terdiversifikasi, jadi beraneka ragam, dan itu harus dilayani oleh bahasa Indonesia. Dulu mungkin 50 tahun lalu tidak serumit sekarang, tapi itu harus dilakukan. Nah, karena itu tidak pernah berhenti sebenarnya pembakuan fungsi bahasa Indonesia, tidak lelah-lelahnya kita melakukan pembakuan ini. Perkara kegiatannya saya kira bisa banyak ya, ini saya kira yang sloganistis bisa kita lewatkan lah. Tapi setidak-tidaknya pada masa sekarang menurut saya bahasa Indonesia harus bisa mewadahi, mengekspresikan
kebutuhan ranah seperti ini. Kalau tidak maka makin tidak berdaya ya. Sering saya sebut babak belur di rumah sendiri. Belur, ya. Jadi babak belur di rumah. 7 aspek ini sebenarnya sudah tertuang dalam Perpres 63 tahun 2019 ya Pak? Ya sebenarnya kalau dokumen ada pertolongan tuh di situ babak belurnya. Yuridik ya ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan untuk terhadap Perpres panduan ya. Nah ini saya kira bisa. Nah saya kira dimanapun harus bertahap, berkelanjutan, sistematis. Disinilah saya kira partisipasi, peran serta banyak pihak seperti Narabahasa ini diperlukan. Tentu pihak-pihak yang lain, baik lembaga pendidikan, perguruan tinggi, sampai sekolah-sekolah, kemudian lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial saya kira sekarang jauh lebih penting. Tapi juga lembaga-lembaga bisnis dan ekonomi juga luar biasa penting. Kemudian lembaga-lembaga yang mengurusi teknologi itu juga penting. Pendeknya begitu banyak lah pengembangan korpus bahasa Indonesia itu. Nah disinilah ujungnya. Semuanya saya kira berujung pada terwujudnya bahasa baku yang kita idam-idamkan. Idaman bahasa baku yang bisa kita jadikan rujukan itu akan membantu kemantapannya, kestabilan. Bukan hanya kestabilan bahasa, tetapi juga kestabilan pikiran, gagasan, atau dimensi-dimensi simbolik budaya kita. Dengan begitu maka lapisan-lapisan sosial, lapisan material kebudayaan kita Indonesia itu bisa lebih nyata dan saling dipahami. Nah itu beberapa hal saja. Ini beberapa. Ini sudah saya sampaikan yang pokok ya. Saya kira 4 hal ini dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pihak-pihak non pemerintah, pihak di luar pemerintahan ini saya sudah dilakukan. Hanya mungkin tetap harus terus dievaluasi kembali, dikaji kembali apakah sudah mantap, karena kita ini masih tidak pasti ya untuk ortografi sistem tulisan itu masih. Kita itu akan mengindonesiakan misalnya menggunakan bunyi atau aksara tulisan itu kan tidak ada. Apakah kita itu semua akan tunduk pada tulisan atau pada bunyi sehingga tidak banyak pengecualian. Kita itu kan terlalu banyak pengecualian ya, misalnya perbankan. Karena alasannya dalihnya kan bank artinya sudah untuk adzan, untuk sapaan. Karena itu institusi keuangan dibiarkan keliru bank dengan BANK. Saya kira ini dalih-dalih pengecualian yang makin membuat tidak tertibnya bahasa Indonesia. Tidak seragam. Tidak jelasnya, tidak mantapnya bahasa Indonesia. Nah ini baik, ini contoh-contoh saja kalau kita ingin hidup secara mendunia ya. Misalnya ini bagaimana ya? Sampai hari ini kan kita masih kebingungan ya. Nah Indonesia itu cenderung menggeneralisasi ya, merampatkan. Semuanya pembelajaran. Saya sebenarnya ada satu lagi nih Pak, coaching. Ya belum ya. Coaching apa lagi? Apa itu? Coaching apa lagi? Nah, jadi akhirnya kita itu menyederhanakan pemikiran, menyederhanakan gagasan. Padahal di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa lain itu begitu rinci. Artinya ada deskripsi semantis yang begitu rinci. Ada teaching, learning, instruction, acquisition, ada coaching, itu kan detail. Komponen pembedanya jelas. Pembedanya jelas. Nah, tapi di Indonesia sekarang itu yang ada dan sah dan dianggap terhormat itu kata pembelajaran. Jadi kasihan kata pembelajaran, pengajaran, pemrolehan itu seperti terpinggirkan atau terdiskriminasi. Apalagi akhirnya pembelajaran orang menyamakan dengan
learning gitu. Lalu kalau learning berarti kan pendidikan kita ini autopilot, jalan-jalan jadi enggak. Karena learning itu intinya adalah otonomi, beda dengan teaching. Padahal buku-buku berbahasa Inggris sampai tahun 2001 tetap teaching and learning itu satu tarikan nafas. Tapi di Indonesia tiba-tiba tercerai. Pembelajaran. Mungkin salah satu kegagalan sempoyongannya pembelajaran pendidikan kita pada masa pandemi ini karena pikiran kita sendiri juga sudah tidak jelas yang tertuang di dalam bahasa itu, dalam istilah-istilah itu. Sehingga, simbol dari konsep itu ya Pak. Ya. Masih beragam. Pikiran kita saja sudah bertabrakan, miskin dan tidak memiliki deskripsi yang rinci. Belum lagi yang lain. Ini saya. Nah, coba sajalah sekarang misalnya kata yang sangat indah ya, murid, siswa itu kan hilang ya, dari peredaran. Karena yang dibakukan kemudian menjadi dukungan yuridis peserta didik. Sekarang pun tidak ada penerimaan siswa baru, nggak ada. Yang ada adalah penerimaan peserta didik baru. PPDB. Ya. Nah karena itu kalau peserta itu kan boleh pasif ya. Yep. Namun namanya peserta ya. Nah mengapa tidak langsung dan seterusnya lah. Padahal di dalam bahasa asing kan masih ada pupil, student dan seterusnya ada. Mengapa kita memiskinkan pikiran dan gagasan kita dengan memiskinkan istilah-istilah atau lema-lema bahasa Indonesia dan seterusnya lah. Ini satu contoh saja bahwa kita masih terus dan sama saya kira yang lain juga begitu. Nah ini tantangan kita, perluasan jumlah pengguna ini urusan pembina bahasa Indonesia, tetapi juga ya narabahasa saya kira luar biasa mencari porsi dunia baru yang dihuni oleh katakanlah kaum digital ya, baik itu disebut milenial maupun yang lainnya, tapi jumlah pengguna ada ruang kosong, lebih-lebih pada masa pandemi ini. Di Indonesia telah tumbuh dunia baru yaitu dunia digital, dunia virtual itu yang istilahnya misalnya salah satunya istilahnya saja belum mantap. Saya mencatat misalnya ada 3 kementerian yang sangat rajin menyelenggarakan webinar ke seluruh Indonesia, kabupaten kota, selalu menggunakan bahasa Inggris semuanya. Padahal harusnya itu kan bahasa Indonesia, dan disitulah saya kira pentingnya pembakuan bahasa itu masuk ranah baru, yaitu ranah digital tadi. Nah, narabahasa bisa masuk di situ seperti sekarang ini. Nah, persebaran bahasa dan aksara saya kira juga menjadi penting karena jangan sampai terjadi dalam proses pembakuan bahasa ini orang Indonesia tertinggal. Jangan dikira kondisinya baik-baik saja dan lancar-lancar saja, kita terbiasa berpikir linear, berpikir lurus saja seolah-olah habis A, B, C. Kadang-kadang ada tarik-menarik yang tidak bisa diinginkan. Satu contoh di Indonesia ini masih ada beberapa kelompok masyarakat adat yang memang sengaja tidak belajar aksara dan bahasa Indonesia. Mereka hanya belajar bahasa dan aksara daerahnya. Karena apa? Karena menguasai aksara dan bahasa Indonesia itu merugikan, tidak menguntungkan. Karena pengalaman-pengalaman traumatik yang mereka hadapi. Jadi pembakuan bahasa tidak bisa dilepaskan dari praktek-praktek kehidupan sehari-hari, praktek sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Ada, misalnya saya baca satu laporan, masyarakat adat kita itu sengaja tidak belajar bahasa Indonesia karena begitu belajar bahasa Indonesia, semua dokumen, misalnya naskah dinas tadi, misalnya perjanjian jual beli, tiba-tiba tanda tangan dalam bahasa Indonesia mereka belum bisa, tahu-tahu hutan adatnya hilang, tahu-tahu miliknya hilang. Tapi ada juga hutannya hilang, tidak mengerti bahwa duit itu bisa disimpan di bank. Di bank tidak bisa karena tidak punya KTP dan seterusnya. Jadi praktek-praktek pembakuan bahasa ini juga harus diiringi dengan sikap-sikap dan perilaku yang memadai. Janganlah lingkungan atau ekosistem pembakuan bahasa itu justru ekosistem yang membuat
penutur bahasa Indonesia atau calon penutur bahasa Indonesia itu traumatik. Ada, yaitu sampai masyarakat adat itu menyebut pena dan aksara bahasa Indonesia itu adalah setan bermata runcing. Saya selalu teringat itu. Setan bermata runcing, karena begitu bisa bahasa Indonesia, menulis dalam bahasa Indonesia, disodori perjanjian jual beli hutan adat, tanda tangan, stempel, tulisan, itu udah seret-seret, tiba-tiba hutan hilang dan masyarakat adat itu diusir dari wilayah itu. Nah, ini kan satu contoh bahwa kata-kata itu ada orang yang memang sengaja tidak mau berbahasa Indonesia. Inilah tantangan pembakuan bahasa dalam hal penyebaran bahasa Indonesia dan aksara Indonesia harus terus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan membuat mereka seperti memasuki rumah yang aman itu. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dilakukan saja. Saya kira itu garis besar yang saya sampaikan, umum-umum saja, tidak masuk hal teknis. Moga-moga yang 4 hal yang ditanyakan itu sudah terjawab ya. Saya kira sejarah, pembakuan kata, istilah, kemudian fungsi tujuan. Ya satu ya mungkin istilah baku kurang diterima itu saya kira hal yang wajar. Dalam pembakuan bahasa, penolakan, kemudian kritik itu harus ditampung untuk kemudian dicari formula yang paling baik. Karena bahasa milik kita bersama, bukan milik penguasa, bukan milik ahli bahasa dan para penanggung jawab saja. Bahasa adalah milik bersama, kekayaan kita yang paling tulen dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima kasih Mbak Desi. Mantap, luar biasa Pak Joko. Paparan yang katanya serius, ya memang serius sih, tapi kami mendapat banyak sekali wawasan ini, termasuk tadi salah satu cerita tentang ada salah satu suku yang anti ternyata sama. Ini saya sendiri terenyuh sih. Agak oke Pak, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan masuk ke kami, namun saya akan pilih yang mungkin karena beberapa sudah terjawab sebenarnya di paparan Pak Joko tadi. Iya. Oke, pertanyaan pertama dari, saya tidak sebut nama, ini dari Ibu sepertinya, Bu Ama. Saya sebut nama jadinya. Namanya panjang entah Bapak atau Ibu, tapi Muroyanatul Amayah. Oh iya. Bapak kenal? Iya. Rasanya guru itu. Rasanya guru. Ini audiensnya Pak Joko berarti ya? Iya. Bersahabat di FB dan di IG. Ada pertanyaan dari beliau, kendala yang paling sering beliau hadapi di sebuah lembaga adalah ketika menulis surat resmi. Katanya beliau berusaha menggunakan bahasa yang baku, kadang ditentang oleh atasannya. Iya. Mungkin ini lebih kepada bagaimana perspektif Pak Joko kali ya pertanyaannya. Memang biasa ya Pak itu. Menyiarkan kebenaran itu tidak mudah. Tapi harus. Menyebarluaskan kebaikan kebaikan bersama itu tidak mudah. Selain itu memang juga ada ciri kita sebagai bangsa itu. Kalau yang sudah sering disebut orang asing itu atau Indonesianis itu kan memang bangsa yang lembek gitu. Oleh Gunnar Myrdal itu kita disebut bangsa yang lembek. Nah, jadi cenderung slogannya itu, semboyannya itu semua harus bisa diatur, bukan semua harus teratur. Nah, ketika pembakuan bahasa itu jelas menghendaki, menganjurkan, bahkan menuntut keteraturan, tentu yang biasa tidak teratur itu ya tentu menolak. Nah, kedua, bahkan sampai ada dalam survei terakhir COVID, kita itu memang bangsa yang alot berubah, negara yang alot berubah. Nah, karena itu misalnya PPKM yang sebelumnya PSBB itu dianggap tidak berhasil, memang ya kita itu. Nah, karena itu menurut hemat saya pembakuan bahasa itu sebenarnya juga
rekayasa mental, rekayasa sikap. Nah, dengan begitulah bahasa Indonesia bisa terus ditawarkan kepada mereka. Bisa jadi saya sebut saja perlawanan itu semakin berkurang. Tapi itu biasa ditemui. Bahkan memang banyak kajian antara lain dilakukan oleh James Scott pada masyarakat petani, masyarakat pinggiran, masyarakat kelas bawah di Asia Tenggara ini. Bahasa itu memang basis atau dasar tempat pertahanan yang paling baik bagi mereka. Bahkan bahasa itu senjata utama mereka. Sampai-sampai James Scott itu menulis senjata utama kaum lemah itu ya bahasa. Nah, jadi pembakuan bahasa sebenarnya itu kan menata kekuasaan, berbagi kuasa, berbagi kewenangan, pendisiplinan, berbagai pola yang mungkin tidak seperti yang kita kehendaki. Nah, sebenarnya orang-orang yang menolak itu hidup di luar keresmian itu ya bisa saja. Tetapi hendaknya semua bangsa Indonesia, penutur bahasa Indonesia ini menguasai bahasa Indonesia baku. Meskipun mungkin tidak mengerti pembakuan bahasa, tapi paling tidak menguasai dalam arti tertib menggunakan bahasa baku sesuai tempat dan fungsinya, tidak segalanya. Nah, saya sering mengibaratkan sebenarnya bahasa Indonesia baku itu seperti baju resmi lah, baju resmi. Kan semua harus bisa mengenakan baju resmi, tapi kan tidak setiap hari harus berbaju. Kita masih bisa pakai baju yang lain. Iya, bahkan kasual juga bisa, apalagi kalau ke kantor. Jadi gambaran-gambaran tentang bahasa baku, pembakuan bahasa itu juga harus diperbaiki ya. Dalam hal ini mungkin metafora-metafora, imajinasi-imajinasi yang memudahkan penutur bahasa Indonesia untuk menerima bahasa baku itu masih diperlukan. Jadi kalau kita mungkin bahasa Indonesia baku itu seperti batik, tenun ikat, pakaian resmi Minang, pakaian Aceh. Kita suatu saat memang harus mengenakan busana-busana itu. Tapi kan kita tidak perlu mengenakan itu ke pasar, naik kereta dan seterusnya. Begitulah saya kira bahasa baku itu. Tergantung dengan situasi dan lokasi. Iya, dan fungsi juga. Dan fungsi. Oke, Bu Amaya, tadi seperti yang Pak Joko bilang, sepahit-pahitnya kebenaran mesti disampaikan, tapi dalam prosesnya pasti sulit ya Pak. Jadi semangat memperjuangkan kebenaran di kantor Ibu Amaya. Nah, itu ada kata-kata bijak, mungkin kita lelah ya. Mungkin kita lelah menyebarluaskan, memberitahukan bahasa Indonesia baku itu, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita lelah tapi tidak boleh menyerah menyebarluaskan bahasa Indonesia baku. Boleh lelah asal jangan menyerah ya, kerabat Nara. Ini kata-kata gombal. Loh, itu biasa loh Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Ibu atau Bapak Yohana, sepertinya Ibu ya. Selamat malam Pak Joko, sebuah pembahasan yang menarik kata beliau. Beliau ingin bertanya apa sebetulnya langkah konkret untuk melestarikan bahasa Indonesia di ruang-ruang sosial masyarakat, di ruang publik mungkin maksudnya ini Pak. Iya. Ya, saya kira banyak langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Sekarang ya Kemendikbudristek khususnya Badan Bahasa. Mengingat sentralnya, fundamentalnya bahasa Indonesia itu bagi kebangsaan dan kenegaraan kita, kemasyarakatan kita, seyogianya ada langkah-langkah konkret. Misalnya Badan Bahasa itu bisa berkomunikasi, berinteraksi, bahkan mengikat kerjasama dengan Kadin. Kalau itu urusannya ekonomi, bahasa menjadi bahasa ekonomi dengan Kadin. Bagaimana baiknya lakukan itu? Kalau kemudian dengan pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi tokoh-tokoh lembaga-lembaga tertentu di daerah, tokoh-tokoh sosial lah tadi. Nah kemudian bisa juga pada
kalau tidak pada tokoh, ya sekarang tokoh, lalu kelembagaannya, institusi-institusi atau lembaga-lembaga mulai sosial, ekonomi. Nah, begitu seterusnya. Kalau perlu malah Kepala Badan Bahasa itu menemui Ketua Kadin, Kepala BKPM dan seterusnya. Karena bahasa itu digunakan oleh semua pihak, sehingga daya jelajahnya harus luas. Nah tentu harus proaktif ya, harus proaktif. Tidak pada zaman sekarang saya kira kita tidak bisa hanya menunggu saja, kita harus proaktif. Nah saya kira keaktifan kita, keaktifan Kemendikbudristek dalam hal ini Badan Bahasa sangat menentukan. Nah selain itu saya kira bisa memberdayakan atau bukan memberdayakan, seperti tidak berdaya saja, mengajak terus berperan serta lebih aktif ya, melibatkan lebih aktif misalnya program-program studi jurusan-jurusan di SMA yang berkenaan dengan bidang bahasa Indonesia itu lebih aktif. Nah ini beberapa contoh yang mesti konkret ya, contoh yang umum tentang pembakuan bahasa itu. Nah tentu dimanapun saya kira dukungan politik itu penting, dukungan hukum itu penting, karena itu landasan atau fondasi yuridis dan fondasi politis itu perlu diperhatikan betul. Nah inilah saya kira yang menjadi tugas kita bersama. Nah menurut hemat saya tidak mungkin negara ini yang mengurus itu semua, tidak mungkin Badan Bahasa itu. Kitalah yang harus mengurusnya. Negara, pemerintah itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan orang lain. Nah, ketika mereka tidak bisa mengurus itu, maka ya kitalah yang mengurusnya. Sekali lagi karena bahasa Indonesia adalah temuan jenius, lokal jenius kita yang paling berharga dibanding yang lain-lain. Yang lain-lain itu misalnya seni saja kan sifatnya universal. Seni kan sebenarnya lebih banyak berakar pada daerah, apalagi ilmu pengetahuan ya. Nah, tapi bahasa tidak. Bahasa adalah kekayaan paling azali dari kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia maksud saya. Terima kasih. Ya, kita juga punya peran kerabat Nara. Mungkin untuk Ibu yang bertanya ini, Bu Yohana juga bisa mengambil peran sendiri untuk melestarikan bahasa Indonesia mungkin di lingkungan terdekat Bu Yohana. Oke. Sebetulnya udah lewat 3 menit, tapi saya boleh baca satu pertanyaan lagi? Iya, boleh. Mohon maaf ini Pak Joko. Iya. Pertanyaan berikutnya, identitasnya tidak diketahui, ini saya tidak diberitahu. Katanya apakah tidak bisa kalau kata yang dikenal masyarakat, yang lebih dikenal masyarakat mungkin, itu dijadikan sebagai kata baku? Ya, bisa iya, bisa tidak. Jadi marilah kita itu menggunakan pertimbangan dasar yang dulu. Pertama-tama apakah kebenaran sosiolinguistik, keberterimaan sosiolinguistik, atau keberterimaan linguistik, atau keberterimaan sosial saja. Karena pertimbangan itu menentukan. Tetapi kalau pertimbangan sosial saja ya sudah biasa dipakai, sudah akrab atau familiar dipakai, belum tentu benar. Nanti kita akan selalu menggunakan dasar permaafan, dalih permaafan. Dalih permaafan itu dalam politik bahasa atau dalam ilmu bahasa disebut salah kaprah. Sebenarnya sudah tahu salah, tetapi sudah terlalu biasa. Kaprah itu artinya biasa. Karena sudah salah kaprah, ya sudah dianggap benar. Misalnya bank jadi PNK, ya bank dan PNK ya sudah dianggap benar. Jadi kita akhirnya terlalu banyak memberikan permaafan. Semakin banyak nanti bisa berkembang biak permaafan itu, akhirnya makin banyak ketidakteraturan kaidah bahasa Indonesia itu. Nah, ini saya ingin menegaskan bahwa tidak selalu yang berkembang pesat di masyarakat itu pasti benar, pasti tepat, pasti cocok, dan pasti kita butuhkan. Jadi janganlah dalam pembakuan bahasa itu
kemudian digunakan dasar yang paling benar yang berlaku di masyarakat, yang paling benar adalah hasil pertimbangan analisis para ahli bahasa. Tidak, tapi bagaimana kita memiliki satu acuan bersama yang dihormati bersama atau yang disepakati bersama. Siapapun bisa salah, baik penutur bahasa masyarakat maupun para penentu kebijakan bisa salah, bisa benar. Nah, mari kita pilih yang paling baik itu. Nah, saya kira itu pilihan yang paling adil, paling berterima bagi kita semuanya. Saya khawatir nanti, memang secara ilmiah ya bisa, itu akan menimbulkan kajian salah kaprah bahasa Indonesia, tetapi ya kajian saja kajian kesalahan gitu. Mengapa tidak kajian ketepatan, kebenaran, keperluan dan seterusnya. Nah, ini saya kira persoalan. Di tempat kita ini saya kira dalam bahasa Indonesia ini dalam konteks pembakuan kita itu sudah terlalu banyak membuat permaafan untuk salah. Ya, menoleransi kesalahan karena sudah umum kemudian kita anggap benar. Akhirnya udah terlanjur nyaman, Pak. Ya. Akhirnya kebenarannya kebenaran sosiologis, bukan kebenaran logis, bukan kebenaran semantis. Nah, ini persoalannya. Itu bisa, saya kira bisa mengacaukan pikiran kita, bahkan sikap-sikap kita di dalam interaksi sosial, komunikasi sosial. Perlu dibalik sepertinya, membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar. Yang benar, ya. Kita bisa kok membiasakan yang benar. Asal dimulai ya, Pak. Iya, membiasakan yang kita sepakati benar bersama. Yang kita sepakati benar. Ya. Asal dimulai, kalau nggak dimulai-mulai nggak akan terbiasa. Ya, saya kira pepatah Cina penting. Langkah ke 1000 selalu dimulai dari langkah pertama. Ya. Betul. Saya kira dalam pembakuan bahasa juga demikian. Oke, Pak Joko, sudah di penghujung acara nih saya. Mohon maaf telat 7 menit. Menyita waktu Bapak 7 menit, ini korupsi waktu, seharusnya 8 selesai. Saya mohon maaf Pak Joko. Sebagai penutup mungkin ada yang ingin Pak Joko sampaikan? Marilah kita terus membakukan bahasa Indonesia, karena pembakuan bahasa bukan pekerjaan sekali jadi. Pembakuan bahasa itu adalah tugas berkelanjutan, karena kita masyarakat yang berkembang, bangsa yang berkembang, yang selalu membutuhkan ungkapan-ungkapan baru, daya ungkap baru, kalimat baru, wacana baru, yang semuanya tentu harus diatur, ditetapkan, dan kemudian dijaga begitu rupa. Dan itulah saya kira inti saripati dari pembakuan bahasa Indonesia. Karena itu pembakuan bahasa Indonesia pekerjaan yang tidak pernah berhenti bagi kita semuanya, bukan hanya ahli bahasa, bukan hanya para penanggung jawab lembaga kebahasaan, tapi tanggung jawab semua penutur bahasa Indonesia, bahkan khususnya ini bangsa Indonesia. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Joko hari ini. Semoga Pak Joko selalu sehat ya, Pas, dan semoga juga kita bisa bertemu di lain bulan nanti. Siap-siap diteror oleh senang hati. Sekali lagi terima kasih, semoga Pak Joko selalu sehat, dan kerabat Nara, saya terpaksa harus menutup sesi lisan malam hari ini. Kalau boleh saya menyimpulkan dari hasil diskusi malam hari ini dengan Pak Joko, kerabat Nara perlu mengingat bahwa pembakuan bahasa itu tidak sama dengan penunggalan bahasa. Bahasa itu kita tetap bineka dengan bahasa yang baku tadi. Jadi kerabat Nara mohon dicatat baik-baik. Kita punya bahasa baku bukan berarti kita harus pakai bahasa yang itu terus gitu. Kalau tadi Pak Joko menganalogikannya dengan seragam, ya seragam digunakan ketika kita ingin pergi ke sekolah, misalnya ketika kita ingin ketemu orang-orang yang penting, dan itu bergantung lagi sama larasnya. Kerabat Nara masih bisa pakai seragam baju yang lain gitu. Oke, sekian lisan kita malam hari ini. Semoga kerabat Nara di seluruh Indonesia senantiasa sehat, baik jasmani maupun rohani.